Oh ini Pak Tok, abdi bade nyarios perkawis Japung. Nah, ketika oh, kok saya udah masuk peserta ASKES, saya kan masih honorer waktu itu kan. Nggak tahu, coba ditanya lagi deh gitu. Ditanyain lagi itu langsung datanya langsung error. Nggak bisa dibuka kan. Ya. Terus alasan pertarusan ya, ini kan terwakilkan sama beberapa yang hadir di sini. Masih seputar itu saja sih sebenarnya pertanyaannya banyak ke kami juga pertanyaannya terutama yang PBI. Abdi tos naros ka BPJS perkawis PBI gitu ya. Apa itu PBI? Terus kenapa peserta ini ada yang PBI? Sedangkan banyak juga yang merasa tidak daftar kan, seperti yang tadi Pak Runi tadi itu ya, Pak Runi. Mohon ai kartu Uh, nama aya Pak. mohon, abg tes menelusuri secara manual teu aya manual resmi di BPJS nya untuk penjelasan SKPD menyampaikan ke para stakeholder-na terutama yang P3K yang baru ini. Jadi informasi yang kami dapatkan yuk seputar kita bertanya, terus BPJS menjawab seputar situ saja sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah lah sambil berjalan kita banyak yang bisa kita jelaskan ya. Banyak juga pertanyaan dari teman-teman P3K yang bisa kita jawab gitu kan ya. Tadi pertanyaan yang mudah saja dulu ya tentang apa tadi berkas di email gitu kan ya. Berkas yang PDF yang kemarin berarti Pak ya. Berarti kan banyak ada soft copy POM 37 kan kemarin tuh sama berkasnya mungkin ya. Tadi kan lebih mudah emang ya. Lebih mudah emang di email kan, tapi kami sudah confirm ke BPJS ternyata itu harus pakai hard copy. Jadi sulit sepertinya kalau semua harus kita print dari sini ya. Meskipun bisa saja mungkin tapi butuh waktu lah ya, butuh. Terus takutnya kami itu tercecer, Pak. Karena kami di keuangan tuh kadang-kadang tidak hanya fokus ke BPJS gitu ya, urusan tuh banyak masih ada urusan gaji, TPP dan Japung dan sebagainya. Meskipun itu juga menjadi tanggung jawab kami lah untuk menyelesaikan pendaftaran Japung P3K ini. Masih salah satu fokus kami lah. Tapi takutnya itu Pak siapa tadi Pak itu ya yang Balai Endah ya yang Pak Runi ya tadi yang minta. Pak Lutfi Balai Endah. Oh Pak Lutfi tadi yang minta di email. Iya lebih enak sih. Kami itu di keuangan untuk sekarang emang bukan prioritas ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita via WA, via email, banyaklah Pak. Tapi untuk apabila mintanya hard copy, kita juga kesulitan Pak. Terutama apalagi kalau untuk kuantitas Pak ya. Tapi kalau misalkan Bapak butuh apa via email, via WA, tetap kami layani sih. Kami dengan senang hati gitu ya. Apalagi kan saat pandemi 2 tahun terakhir ini, meminimalisir kita tetap muka Pak ya. Dengan tidak mengurangi goals-nya, pekerjaannya gitu kan. Tapi banyak kita juga kan banyak berurusan dengan SKPD lain, dengan instansi lain yang membutuhkan itu hard copy. Kalau misalkan urusannya cuma ke kita saja, terus halnya lebih mudah sih, lebih banyak soft copy kita juga Pak ke lapangan. Kadang-kadang gaji juga kita PDF kan gitu. Apabila yang bersangkutannya terlalu jauh, tidak bisa ke distrik dan berbagai alasan gitu kan ya, kita dipermudah dengan PDF dan segala macam gitu kan ya, gampang lah gitu kan. Tidak ada yang tidak bisa dikasihkan ke lapangan gitu kan. Kalau kita kan mencontohkan di ledger gaji gitu kan ya, kalau misalkan suatu hal emang bersangkutannya tidak bisa datang ya kita bisa PDF-kan gaji dan TPP dan sebagainya ya. Tapi untuk khusus untuk BPJS ini, kenapa sih kita kemarin juga memanggil beberapa koordinator berdasarkan saran Pak Sekdis itu juga ya. Nama-namanya saya telepon sendiri, pakai nomor saya sendiri itu kan supaya saya juga kenal gitu kan. Apabila misalkan besok ada kekurangan apapun, saya tinggal kontaknya gitu kan. Jadi sudah itu ya Pak ya, kalau misalkan yang tadi saran saya untuk hard copy dikirim saja Pak, dikirim saja. Tapi kan lebih baik dikumpulkan saja dulu sama misalkan sama perkecamatannya dikumpulkan. Jadi ke saya tuh, punten Pak Toya tidak bukan masing-masingnya gitu.
Soalnya kami juga kesulitan, Pak. Kalau misalkan Bu, kalau misalkan eh, masing-masing gitu ya, atau leheng lah cuman 2 mah ini kan kadang-kadang dari pesertanya ada yang beberapa ke kita gitu, padahal satu kecamatan. Takutnya kan tidak rapi lah. Takut tercecer saja sih saya. Soalnya kalau tercecer kan sulit Pak. Kasihan. Kasihan tuh takutnya ketinggalan pendaftarannya gitu kan. Soalnya kan kalau BPJS saya lihat, kalau misalkan soft copy-nya saya saja sudah ke sana, misalkan soft copy-nya sudah ke sana, tapi berkasnya tidak lengkap, tetap balik lagi kan. Tetap gagal gitu prosesnya tuh. Padahal kan bukan apa ya, hal yang bisa kita tanggulangi sebelumnya gitu kan. Kalau misalkan rapi, makanya Ricky minta di map satu map lah gitu kan, kalau bisa di binder biar kita enak gitu kan ngasihinnya gitu kan. Terus yang tadi pertanyaan keduanya tentang apa ya? Tentang PBI, apa tadi? PBI. PBI ya. Tadi sempat dibahas di awal ya, terutama untuk PBI. Ricky pernah nanya BPJS apa itu PBI? Pak Riki diabaikan PBI mah rekomendasi Iya, ya isi. Pak Supiana. Gini, kalau PBI itu, jadi saya pernah ngelihat satu kasus ya PBI itu, ternyata bersangkutannya tidak merasa mendaftarkan diri, tapi terdaftar di PBI. Ada beberapa yang seperti itu. Ternyata saya tanya ya, ini tapi kan informasi yang saya itu belum tentu relevan ya, tapi saya mencoba seakurat mungkin, mencoba banyak menggali informasi. Ternyata ada yang didaftarkan dari desanya, ada yang didaftarkan dari RT-nya, seperti itu Pak. Oh, iya, iya. Jadi kadang-kadang teman saya di kantor juga ada ya, dia terdaftar PBI. Kebetulan kataku, coba tanya ke orang rumah lah, orang tua apa atau siapapun, pernah nggak mendaftarkan maneh gitu misalnya didinya untuk BPJS gitu kan. Ternyata saya tanya, telusuri, ternyata benar ada pengakuan pernah didaftarkan kalau nggak salah ya. Kita mah bilangnya pernah didaftarkan saja gitu. Makanya wajar apabila bersangkutannya juga tidak tahu seperti Pak tadi ya. Iya, iya. Asa terdaftar gitu kan, nah ayah di list BPJS gitu kan, PBI gitu kan, biasanya emang sih seperti itu prosesnya Pak. Mungkin ya kalau sepertinya sih kalau saya lihat mah desa itu melis gitu, melis orang-orang yang belum BPJS dia daftarkan. Iya, iya, iya. Seperti itu sih. Saya sudah confirm juga ke BPJS, emang kebanyakan kasusnya seperti itu Pak. Iya. Sudah confirm ke BPJS waktu itu, ternyata emang kasusnya juga seperti itu. Mereka tidak tahu ternyata didaftarkan oleh daerahnya gitu kan. Tapi setelah nanya ke BPJS-nya, terus gimana tuh yang PBI ini eksekusinya? BPJS memberikan kemudahan itu yang Ricky sudah jelaskan, setiap orang yang bertanya ke kita, dia daftarkan ulang sama SKPD Pak. Jadi dikonfirm sama SKPD bahwa orang tersebut diajukan lagi pembayarannya di kita gitu. Yang tadinya misalkan di desa sama desa mungkin ya, Iya. ditanggulangi terdaftar kan, dia tuh sebenarnya terdaftar Pak, yang PBI itu terdaftar, makanya dia terdaftar PBI kan bacaannya, terdaftar Iya, PBI iya. APBD mau PBI APBN, dia sudah terdaftar gitu kan, sudah terdaftar, sudah pernah daftar, mungkin sudah ada yang dipakai juga lah. Kalau PBI-nya emang PBI, dia tahu PBI gitu aktif. Nah, yang kita alihkan ke SKPD yang sekarang tuh, makanya kenapa Ricky bilang abaikan, karena list orang-orangnya sudah ada di kita, kecuali orang-orang yang ada yang belum terdaftar di POM 37. Kan ada tuh beberapa kecamatan yang merah itu ya, Pak Bu. Pernah lihat kan di daftaran itu ada mungkin di salah satu kecamatan ada yang listnya merah. Ya tuh tidak ada di POM 37. Jadi dia mah boro-boro PBI terdaftar aja belum begitu, Bu. Pak ya. Iya, iya. Kedap Oke. di selanjutnya tadi teh naon pertanyaannya teh? Data double ya? Nah, Data dokol. itu kecamatan mana sih yang data double, Pak? Coba Pasir Jambu ya. Ricky jujur Pak, kalau data double itu kurang ini di radar kami ya kemarin tuh ya. Jujur Ricky itu untuk data double, pertamanya Ricky kira double pendaftaran Pak. Double pendaftaran tuh di POM gitu kan. Makanya sedikit kami abaikan.
Yang iya benar Pak Tok. Takut sedikit maksudnya gini, kan POM 37 banyak ya. Kalau Bapak Ibu kan per kecamatan kan ya. Kalau kita yang di SKPD kan banyak ngerekap tuh rugi ke bawah ya, dari atas ke bawah buka sabaraha kolom gitu kan ya. Yang kita rekap tuh kami nyangkanya yang data double tuh di atas mungkin sudah ada gitu maksud tuh. Nggak tahu tuh Pak. Ricky Ricky bertanyanya Ricky pertamanya begitu sih, tapi untuk data double oke lah, Ricky catat untuk data double ya, Ricky terkonfirm serius ya seperti yang menunggak juga. Tapi tadi sudah ke BPJS siapa ya? Yang data double itu siapa tadi Pak Lutfi ya? Siapa? Pak Abang. Kata BPJS-nya gimana Pak? Di ya, halo di sore ya. Ini mau menanyakan masalah ini pertanyaan dari teman Pak. Ada beberapa orang di Kecamatan Pasir Jambu yang datanya double gitu. Jadi coba ditanyakan bagaimana solusinya. Data double tuh di rekapan yang dikasih Ricky bukan Pak? Iya Pak. Iya betul Pak. Pasir Jambu ya? Iya. Oh iya lah, ya udah ntar besok lah Ricky cek lagi mungkin yang Pasir Jambu ya, ntar Ricky cek. Iya. Jadi ada kalau nggak salah ada 3 orang. Ada 3 orang ya? Ya Pak, Ya. besok lah Ricky cek lah, Insya Allah. Iya Pak. Terus ada lagi pertanyaan. Oh ini Pak Tok, Abi bade nyarios perkawis Japung. Ini kan hal kedua yang menarik selain rapel rapel Japungnya ya. Kita bahas Japung yang Desember saja dulu Pak ya. Tadi Ricky dapat WA dari salah satu P3K, ternyata Japungnya belum masuk ke ledger. Kan ledgernya sudah dibagikan tuh, sudah ke kecamatan masing-masing mungkin ya. Tapi setelah dicek ternyata tidak ada Pak. Dia ngomong tidak ada yang 327-nya itu ya. Nah itu, kalau misalkan ada yang terlewat seperti itu, Ricky minta reportnya per kecamatan saja ntar. Tapi melalui pengelola gaji Pak ya. Iya. Karena kan ya pengelola gaji di tiap kecamatannya pasti ya. Ya Ricky minta confirm ke pengelola gajinya. Soalnya takutnya ajuannya ada yang dari pengelola gaji gitu Pak maksud tuh. Biar dia ngecek juga pengelola gaji masing-masing ngecek. Jadi confirm saja ke pengelola gaji misalnya Bu saya belum masuk ternyata Japungnya. Laporkan saja Pak dikonfirm. Ntar dicatat sama pengelola gaji biar mereka yang confirm ke Ricky untuk Japung ya, terutama untuk Japung. Iya. Soalnya itu kan pasti ada tadi kan sudah pasti tidak ada lah ya Ricky cek juga pas di kantor ternyata benar tidak masuk dia Japungnya. Mungkin ada dari Bapak Ibu juga ini yang belum melihat kan ledgernya. Kebetulan dia mah kan sudah melihat mungkin ya, sudah melihat ledgernya. Makanya kalau misalkan ada, ntar buru-buru saja Pak dilaporkan ke pengelola gajinya, ntar pengelola gajinya ke kita. Itu aja sih kalau Japung mah. Yang Terus kami rapel mohon maaf gimana juga Pak? Pak, misalkan mohon maafnya kalau misalkan tadi belum ada di ledger yang Desember, insya Allah di Januari sudah mulai dimasukkan semua lah. Pak Riki, Kulan. kedap. Di abdi aya anu dicek KPPJS teh lunas tapi di nu format di Pak Riki tunggakan kumaha eta? BPJS lunas. Terus format di yang Rick itu sebenarnya Pak itu tuh feedback dari BPJS. Jadi kalau Bapak narosna seperti tadi sanes data di BPJS sarang data ti Ricky juga feedbacknya itu dari BPJS. Jadi bukan kita itu pokoknya untuk list yang kita bagikan untuk berhasil atau gagal atau menunggaknya tidak ada peran serta dari SKPD Pak. Itu hasil feed up dari BPJS yang harus kita jelaskan lagi ke rekan-rekan kita P3K. Ya lumayan rumit sih Pak. Jadi juga siap. Ya kayak bener. Emang lumayan rumit deh kita harus menjelaskan yang kita kadang kurang pahami sih untuk BPJS. Terutama yang menunggak itu ya. Tapi insya Allah lah pokoknya kalau misalkan tadi ternyata sudah lunas, dia mungkin sinkron Pak. Sinkronisasi kan tidak mungkin sih kalau dia lunas sebelum BPJS cross check
datanya. Kecuali Iya. setelah dia cross check menunggak terus dia melunasi, mungkin seperti itu ya. Kita berpikir begitu. Jadi dia belum di cross check lagi sama BPJS-nya, Pak. Iya, siap. Mangga aya di Pak Riki, kumaha, Bu? ya, Pak Riki sareng Yeni ti Balena bade naroskeun. Kan abdi mah BPJS-na ngiring ka Caroge nya ti kantor swasta. Tah, nah sasi ayeuna pas abdi tos janten P3K apakah harus dibayar oge ku abdi gitu? Tapi abdi ngiring ka suami di swasta tos lebet gitu. Ada ibu mah tos dipotong 1% atau ka ibu we cenah ngiring. Oh, jadi kumaha atuh mau double data gitu Pak Abeng? Oh, nah. Kan itu banyak ya, itu juga salah satu pertanyaan awal ya, dulu pertanyaan awal yang pasangannya sudah terbebankan BPJS, Bu ya. Berarti ibu tuh sebenarnya udah ditanggung suami kan? Iya, betul. Nah, Riki menyarankan sih, dari pertama Riki menyarankan karena kita tuh sudah 1% dibebankan untuk BPJS dari gaji kita. Riki menyarankan daftar yang ibu saja. Oh, daftar yang saya. Jadi Ya. yang suaminya gimana? Tetap harus ditutup apa gimana, Pak? Yang suami itu kan dibayar perusahaannya juga kali, Bu. Iya, sama dipotong gaji juga suami. Iya, maksudnya itu kan kebijakan, kita tidak tahu kebijakan perusahaannya seperti apa. Takutnya kan dia tidak daftar juga, gajinya tetap dipotong, Bu. Ya gitu. Iya, maksudnya jadi makanya kalau di kita juga kan ibu ikut suami juga tetap gaji tetap dipotong kan 1% Iya, itu. iya. Nah, Iya. kata Riki mah sih mending ibu saja yang didaftarkan dari P3K gitu. Ntar disinkronkan kan mungkin itu juga kan kalau teknis sinkronisasi antar instansi seperti misalkan ibu tadi suaminya polisi, ibunya P3K ya. Nah, apakah setelah ibu pindah itu suami harus potongannya berkurang? Harusnya seperti itu kan? Harusnya. Tapi itu Riki tidak tahu juga sinkronisasi seperti apa. Kelihatannya ntar saja kalau sudah berhasil sih. Kata Riki mah ibu daftarkan lewat P3K saja yang ibu berarti kan. Misalkan Iya. anak-anaknya ibu ikut suami dulu gitu. Iya, nuhun, Pak. Ntar tinggal dicek saja, Bu. Misalkan kalau ibu sudah berhasil ternyata BPJS suami berkurang, berarti dia sinkron gitu kan datanya. Iya, nuhun, Pak. Ya, mangga, Bu. Pak Riki, punten pada naroskeun. Oh iya. Bu Yuda lah. Ya, bangga. Ya, nuhun Pak Toto. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riki, punten abdi ti Ciparai sareng Rani bade naroskeun saperkawis kasus nu abdi mah kieu kan ti payun teh ngadama BPJS kan satu paket ya, itu satu keluarga itu. Nah, itu kan 5. Nah, yang 4 itu ada kartu BPJS-nya. Cuman yang punya saya nggak ada gitu kan waktu itu teh, karena yang dibutuhkan waktu itu untuk saya berobat gitu ya. Nah, karena pengobatan ke rumah sakit itu kan lumayan besar ya Pak. Jadinya dokternya menyarankan udah lebih baik pakai BPJS aja. Saya daftar keluarga 5 anak, 5 keluarga gitu ya, satu keluarga itu. Nah, cuman yang saya nggak ada. Ketika dibikinkan sama saudara, teh yang punya teteh mah nggak bisa keluar katanya kartunya, soalnya udah tertera di sananya menjadi peserta askes. Nah, cuman yang udah muncul itu 4 ya, suami anak 3 gitu kan. Nah, ketika Om, kok saya udah masuk peserta askes, saya kan masih honorer waktu itu kan, ya nggak tahu, coba ditanya lagi deh gitu. Ketika ditanyain lagi itu langsung datanya langsung error, nggak bisa dibuka katanya, langsung diblokir. Nah, setelah 1 bulan, saya datang lagi ke Soreang, saya tanyain kan, Pak, saya mau ngecek yang punya ini dong, datanya saya. Oh Bu, ini kartunya ilegal, dibilang gitu dari BPJS-nya. Ya, kan jadi pertanyaan kok ilegal, karena saya kan bayar juga ya. Kemudian saya pengen ngecek nih data punya saya. Oh, Ibu harus ngelunasin dulu 1 tahun ke depan sebesar 2.040.000. Saya kan agak bertanya ya Pak ya,
tadi dibilang kartunya ilegal. Keduanya saya harus membayar, melunasi yang 2.040.000. Akhirnya saya tanya lagi, kayak Pak, kalau misalkan untuk bayar ke saya hari ini juga bisa bayar gitu kan. Cuma saya mau konfirmasi mengenai data saya itu, katanya udah menjadi peserta ASKES. Kalau jadi peserta ASKES kan udah kesananya udah jadi PNS ya waktu itu. Oh Bu, maaf, ini di sistemnya langsung nggak bisa dibuka katanya gitu. Jadinya saya kan jadi bertanya-tanya juga ya Pak, mau dibayar, tadinya bilangnya ilegal gitu kan. Mau dibayar ininya serba salah gitu ya. Nah itu solusinya gimana Pak? Oke, Bu. Ibu tadi sama teman tadi, Bu. Bu Rani dari Ciparai. Ari di data anu feedback dari Riki apa tulisannya Bu Rani? Gagal proses kalau nggak salah punya saya mah. Ya apa? Gagal prosesnya kenapa? Karena peserta baru, karena kan belum terdaftar dari BPJS-nya. Maksud tuh Ibu yang tadi ceritakan kan Ibu coba daftar mandiri BPJS ya? Harusnya yang tadi feedbacknya seperti yang Ibu ceritakan kan? Dia sudah apalah ya banyak tadi kan banyak ada yang harus ternyata terdaftar ASKES dan segala macam ya Ibu cerita. Tapi kalau misalkan di feedback yang terakhirnya Ibu peserta BPJS baru gagal paskes mungkin ya, gagal apa Bu? Iya, paskes. Oh ya, gagal paskes. Sepertinya harusnya kalau BPJS yang seorang ini ya harusnya tidak mendeteksi Ibu sudah mendaftar Bu, sudah terdaftar maksud tuh. Kalau dia cuman gagal paskes Bu ya. Iya, iya. Makanya dicoba saja isi saja dulu paskesnya. Kita lihat feedback berikutnya apa dari soalnya yang gagal paskes itu pasti dia belum disinkron Bu. Ya takutnya sinkronnya betul yang tadi Ibu ceritakan. Takutnya juga Ibu berhasil kan? Ya. Didaftarkan. Ibu mendaftarkan keluarga oke di situ pasangan maksud sama anak. Iya, sama Iya, anak semua sama gagal suami paskes. gitu kan. Semua gagal Ya paskes. itu nggak muncul sih Pak. Hah? Nggak muncul? Cuman yang punya saya aja. Harusnya muncul dong. Di POM 37-nya Ibu ngisi semua nggak namanya? Isi. Harusnya muncul Bu feedbacknya. Mau dia tidak lengkap juga pasti muncul. Harusnya. Kalau di POM 37 didaftarkan. Harusnya muncul Bu. Misalkan Ibu bisa saja berhasil, tapi pasangannya gagal, misalkan PBI. Kalau enggak gagal, oh ternyata lupa ngisi paskes, terus anaknya mungkin sudah dewasa gagal, kalau enggak berhasil juga. Harusnya muncul sih satu-satu itu dia didaftarkan. Makanya Tadi dari Pak Dian cuma dilihatin yang punya bagian saya aja sih Pak. Cuman yang bagian punya saya iya. yang PT Maksud tuh dicek saja Ibu keluarganya lihat cek yang POM 37 hasil feedback ya di kepadean. Misalkan kalau misalkan oh ternyata paskes semua gitu kan. Oh ternyata ini PBI ntar dicek aja sama Ibu dulu. Terus apabila misalkan Ibu harus ngecek, usulkan lagi aja ulang Bu. Ntar kita lihat feedback yang seorang ini supaya kalau misalkan kalau seorang kan kita juga dari bagian keuangan gampang confirmnya gitu Bu ya. Kalau Ibu tadi misalkan ASKES seperti apa, kita juga kan belum sejauh itu kan kasusnya Bu ya. Kita baru seputar PBI menunggak sama paskes sama tadi ada yang double mungkin ya baru seputar situ saja sih kita. Jadi belum ada misalkan dulu terdapat askes dulu seperti apa gitu kan status itu kan sudah ke status gitu mungkin ya pengakuan status dia pegawainya seperti apa gitu kan ya. Makanya Riki sarankan masih lengkapi saja dulu kita lihat feedback seperti teman-teman kita ini gitu Bu. Sudah jelas ada feedbacknya. Satu lagi boleh nggak Pak? Mau nanya nih. Misalnya misalkan ada yang tunggakan nih teman gitu kan. Tapi dia kemarin udah bayar ke BPJS-nya lewat orang BPJS gitu ya. Cuman katanya bayar setengahnya. Cuma sampai sekarang katanya tunggakannya makin membengkak gitu. Apakah harus ngelunasin dulu ke BPJS atau nunggu instruksi dulu dari Bapak?